Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada segenap jajaran DKM dan pembina Masjid Sakinah Warahmah Filama Kota Pesona RW 25, kami ucapkan terima kasih. Juga pengurus lingkungan RW 25, ketua RW, ketua RT, pengurus seluruh ibu-ibu juga, mungkin ada Ibu Majelis Taklim, PKK, Posyandu, dan seterusnya, bapak-bapak semua, ketua BKM, Pak Muhammad Thaib, para ketua DKM dan pengurus DKM, jamaah sekalian, Masjid Mushola Sebojongkulur. Tidak banyak yang sampaikan, ya hari ini juga cuacanya agak mendung, tadi juga turun hujan. Biasanya nih warga mahkota dan sebagian besar masyarakat Bojongkulur kalau turun hujan itu yang dipikirannya adalah khawatir banjir, Kiai. Jadi kita memang seperti Kiai tadi sampaikan, sudah ditakdirkan desa kita diapit dan bertemu di dua aliran sungai, yaitu Sungai Cilengsi dan Sungai Cikeas. Ya, kita juga mungkin perlu bersyukur, tadi disampaikan oleh Kiai kita, di tengah anugerah alam yang Allah berikan dan beberapa cobaan, peringatan yang ditetapkan oleh Allah, mudah-mudahan semakin mengingatkan kita bahwa Allah lah yang maha berkuasa atas segala sesuatu kepada kita. Allah lah sebagai tempat kita bergantung, berdoa, mencurahkan segala harapan keinginan kita agar kita terhindar dari segala musibah. Allah lah tempatnya, begitu. Meskipun secara manusiawi, secara pemerintahan, kami juga terus berupaya agar memberikan ketenangan, kenyamanan, dan meminimalisir segala kemungkinan buruk yang ada. Namun tetap segala sesuatunya Allah yang menentukan. Sebagai informasi, hari Kamis yang lalu kita kedatangan kunjungan dari anggota Komisi 5 DPR RI bersama Kementerian PUPR dan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane yang menjadi daerah aliran sungai kita. Diinformasikan bahwa tahun ini 2023 sudah dianggarkan sebanyak 2,1 miliar untuk pelaksanaan LARAP. LARAP itu bagian dari kajian ekonomis dan sosial tentang penggunaan lahan ketika nanti proses program normalisasi sungai dijalankan. Nah, jadi memang ini ada tahapan-tahapannya. Desainnya sudah ada di tahun 2020. Ya, jadi yang disebut program normalisasi sungai itu nanti sungai di beberapa titik ada yang dikeruk, di beberapa titik ada yang harus dilebarkan, di beberapa titik ada yang harus ditanggul. Jadi kalau masyarakat selama ini, ayo Pak tanggul, bahkan setinggi apapun tanggul, semakin tinggi tanggul itu semakin berbahaya bagi masyarakat. Oleh karenanya langkahnya tidak hanya parsial meninggikan tanggul, tapi ada upaya pelebaran sungai juga agar tanggulnya tidak terlalu tinggi yang justru setiap saat bisa meledak, bisa roboh dan membahayakan yang lebih parah, gitu. Jadi itu kajiannya sudah ada 2020, dan karena ada COVID 2021-2022, maka 2023 ini alhamdulillah kita sudah dipastikan ada 2,1 miliar anggaran untuk kajian LARAP-nya. Nah, kalau sudah selesai, maka nanti pemerintah daerah menyediakan lahan. Jadi kalau nanti ada yang beberapa titik perlu dilebarkan sungainya dan kebetulan terkena garis rumah ibu bapak sekalian, maka pemerintah daerah harus menyiapkan penyediaan lahan tentunya yang sesuai. Mudah-mudahan
Kalau nanti ada yang terkena, ya bisa pindah ke kota wisata, silakan. Ke Sakura 2 silakan. Ke Cibubur atau ke Mekarta silakan. Karena kalau itu tidak dilakukan, Bapak Ibu yang rumahnya di pinggir pun juga terancam dan masyarakat sekitar kita juga terancam. Oleh karenanya mau tidak mau, suka tidak suka, tapi jangan khawatir, yang dibebaskan tidak seluruh sepanjang sisi sungai. Itu sudah ada gambarnya di DED. Jadi tidak, dan pindahnya pun tidak perlu keluar Bojongkulur kalau memang kita masih sama-sama saling mencintai untuk tetap berada di Bojongkulur, karena luar biasa ya kegiatannya ya, ada subuh keliling, ada pengajian MUI, ada majelis taklim marak di Bojongkulur ya, Bapak Ibu-ibu, kita masih merasa nyaman tinggal di Bojongkulur. Saya rasa itu, mohon doa dari Bapak Ibu sekalian, hadirin jamaah, warga sekalian ya, program pemerintah ini bisa berjalan sesuai dengan yang kita kehendaki dengan cepat dan tuntas ya. Agenda kami setelah PUPR nanti menyelesaikan larap, maka kami akan berjuang ke pemerintah daerah untuk segera menyiapkan anggaran penyediaan lahannya. Dan setelah itu baru konstruksi normalisasi sungai dikerjakan. Demikian, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Sebelumnya, karena menjelang bulan suci Ramadan juga, mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan kita memasuki bulan suci Ramadan dengan hati yang bersih, hati yang tulus, dan kita bisa memaksimalkan ibadah kita di bulan suci Ramadan nanti. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.